Siap. Sudah? Sudah. Baik, saudara-saudara semuanya, ini model publikasi baru dalam penelitian pendidikan. Nama saya Adi Prabowo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam rangka kuliah dan juga dalam rangka mengambil data, saya melakukan riset pendahuluan yang judulnya adalah analisis kemampuan mahasiswa calon guru dalam membangun situasi matematika yang konstruktif. Di dalam riset tersebut kemudian ada bagian kecil yang di dalamnya adalah analisis situasi matematika yang dibangun mahasiswa calon guru dalam pembelajaran berbasis ICT. Nah, nanti masalah apa itu situasi matematik dan apa yang dilakukan oleh mahasiswa calon guru nanti barangkali kita akan berbincang dengan narasumber kita. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa semuanya, fokus saya itu ada pada awal pembelajaran. Jadi nanti mahasiswa calon guru itu waktu mengajar akan menggunakan apa, kemudian bagaimanakah seorang mahasiswa calon guru memulai pelajaran matematika. Nanti kita akan coba cari tahu. Kemudian mengapa ia memulai pelajaran itu dengan cara itu, dan sampai dengan nanti saya ingin tahu sebenarnya apa yang mata kuliah apa sehingga dia memulai pelajaran dengan cara itu. Baik, untuk memulai ini di depan saya sudah ada narasumber yang siap berbagi informasi dengan pemirsa semuanya. Mohon bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rozian Raffi Hasan, mahasiswa yang baru lulus ya. Sudah lulus ya, kemarin baru ujian skripsi berarti ya. Oke, berarti tinggal siap-siap untuk wisuda. Tapi ya, wisuda masih lama. Antriannya sudah penuh ya. Oke. Baik Mas Gosian, jadi ini kan sudah selesai ya, sudah selesai mengajar, kemudian mengambil data di sekolah dan sebagainya. Saya dengar juga menggunakan ICT. Nanti sedikit banyak saya juga perlu informasi tentang ICT. Baik, Bapak Ibu dan pemirsa semuanya, ini saya perlu tahu dulu untuk ada tiga tahapan pembelajaran wawancara ini. Saya terkait dengan pembelajaran, kemudian saya terkait dengan ontologis pembelajaran, barangkali untuk ontologis dan epistemologis Mas Gusian tidak perlu memahami secara detail, tetapi nanti ini saya akan bertanya dan nanti ini akan kami rancang. Nah, pertama sekali terkait dengan pembelajaran, ada berapa pertemuan di dalam pembelajaran itu? Di pembelajaran itu terdapat sebenarnya kalau total sih 6 pertemuan, tapi untuk pembelajarannya sendiri hanya 4 pertemuan. 4 pertemuan. Materinya Mas? Materinya bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar, oke. Bolehkah saya tahu bagaimana cara Mas Gosian ini mengajar di sekolah tersebut? Mengajarnya jadi yang saya terapkan kemarin yaitu model pembelajaran di luar kelas dan di dalam kelas. Jadi menarik sekali. Untuk pembelajaran yang pertama itu di dalam kelas, di mana kita belajar di dalam kelas untuk istilahnya mengkonstruksi konsep-konsep tentang bangun ruang sisi datar. Tentang apa boleh tahu? Lebih spesifiknya kan bangun ruang sisi datar ada banyak. Ada yang saya ajarkan itu ada 4 sebanyak 4, yaitu ada kubus, balok, prisma dan juga limas. Tentang apanya? Itu tentang semuanya? Tentang untuk garis besarnya luas permukaan dan volume. Luas permukaan dan volume. Jadi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Oke. Menggunakan ICT ya? Iya. Boleh cerita misalkan pertemuan pertama mengajarnya seperti apa? Jadi untuk pembelajaran saya itu semuanya menggunakan ICT Pak. Jadi yang di dalam kelas maupun di luar kelas itu menggunakan ICT. Yang pertemuan pertama itu kan yang ada di dalam kelas, di mana siswa itu belajar tentang bagaimana mencari luas permukaan dan juga volume dari kubus dan balok.
Jadi pertemuan pertama langsung 2 bangun Pak. Oke. Jadi kubus dan balok saya dampingkan. Jadi mencari luas permukaan kubus dan balok, baru mencari volume kubus dan balok. Oke. Baik. Untuk mengawali pelajaran berarti materinya tentang kubus dan balok ya. Itu masih di dalam kelas. Ya, masih di dalam kelas. Menggunakan media fisik. Menggunakan media ICT, jadi ICT. menggunakan aplikasi augmented reality. Jadi di augmented reality itu kita mengarahkan suatu objek nyata di dalam kamera kita mengarahkan pada objek nyata, dan di situ akan muncul suatu objek 3 dimensi yang visual. Kamera HP Mas ya. Kamera HP. Jadi kamera HP kita scan ke suatu objek, kemudian di HP itu muncul visual begitu. Muncul visual. Baik. Visual itu tujuannya untuk apa? Biar sebenarnya siswa bisa memiliki gambaran bagaimana bentuk dari kubus dan balok itu Pak. Jadi mungkin lebih kenapa tidak menggunakan media yang fisik, karena kalau gambarnya sih lebih simpel Pak. Kalau media fisik kan harus membawa kemana-mana, sedangkan kalau dengan menggunakan aplikasi itu bisa dibawa kemana-mana dan sangat praktis gitu Pak. Menarik sekali. Bisa Mas ditunjukkan barangkali ada? Wih, mantap sekali. Oke, sambil siap-siap kita lihat sejenak. Baik, kita kembali lagi sudah mulai lagi. Oke. Baik, kita mulai lagi, ketemu lagi, kita lanjutkan lagi setelah tadi narasumber menyiapkan alat yang digunakan untuk mengajar. Menarik sekali ini. Jadi memanfaatkan ICT di dalam pembelajaran di kelas. Kita coba lihat seperti apa. Baik, kita lihat lagi. Jadi ini kita masuk lagi ya, Bapak Ibu dan pemirsa semuanya. Ini pembimbing utamanya Pak Adi ya, Adi Nurcayono. Kemudian yang di kedua hanya satu ya Pak Adi Nurcayono. Itu dosen dari UNES. Ini kita semuanya dari UNES. Oke, sudah siap Mas Gosian? Barangkali menunjukkan kira-kira yang tadi sempat terputus. Jadi di dalam pembelajaran di kelas ini langsung ya, pada saat di kelas kemudian anak-anak menggunakan semuanya, semua jadi punya. Untuk pertemuan pertama saya bagi ke beberapa kelompok. Jadi beberapa kelompok itu bertahan sampai akhir, soalnya mengingat yang kan anak SMP Pak, anak SMP kan tidak semuanya memiliki HP Pak. Jadi sudah saya pilih yang benar-benar menggunakan HP dan HP-nya itu memang bagus. Jadi saya pilih 8 orang, saya bagi ke 8 kelompok. 8 kelompok. Jadi satu kelompok isinya berapa orang? 4 orang, satu HP. Iya, 4 orang, satu HP ya. Berarti 32, kurang lebih 32 orang. Oke, 32 orang di SMP berapa Mas? SMP 10. SMP 10. Jadi 32 orang, ini ada 8 kelompok, yang masing-masing kelompok ada satu HP. Kemudian dari HP itu apa yang dilakukan? Jadi untuk yang pertama itu perwakilan kelompok bawa HP-nya ke depan dan saya install satu-satu. Jadi saya install aplikasinya satu-satu dan sekaligus menguji coba apakah lancar atau tidak, dan alhamdulillahnya setiap 8 kelompok itu lancar semua. Semuanya. Kemudian setelah apa yang dilakukan kelompok itu dengan HP dan aplikasi yang dibuat? Setelah itu kembali ke kelompoknya masing-masing dan saya bagi lembar kerja Pak. Lembar kerjanya boleh ditunjukkan Mas di sini. Ini Mas Aziz bisa nge-zoom ke sini enggak ya? Susah ya. Oke lah, enggak apa-apa. Mana ini Mas lembar kerjanya. Baik. Terus mana? Ayo ini lembar kerja untuk yang mencari luas permukaan kubus dan balok. Tapi mereka sudah bekerja dengan aplikasi? Belum? Sudah langsung. Langsung. Jadi aplikasi didampingi dengan lembar kerjanya. Oke. Coba saya ingin lihat lembar kerjanya. Yang pertama dokumentasi dasar dan tujuan. Ini oke lah. Cukup. Yang pertama itu mengingat kembali kan
unsur-unsur kubus balok itu sudah pernah diajarkan di kelas, kalau tidak salah kelas 5 SD. Oke. Kelas 5 SD, jadi mereka harus mengingat-ingat unsur-unsur apa saja gitu, yang ada di kubus dan balok. A B C D E. Jadi ini ada petunjuknya ya Pak. Disiapkan marker kubus. Marker kubus itu yang ini Pak. Oh ya ya. Terus buka aplikasinya Ya. Kemudian di scan ya. aplikasinya, buka menu mulai, terus klik kubus, terus ke level 1. Boleh bisa di zoom Mas Aziz, nanti kita coba lihat sama. Oke, level 1. Saya ulangi. Nah ini aplikasinya, terus diklik mulai, diklik kubus, klik level 1. Ini akan keluar kamera AR ya, kamera augmented reality. Ya. Nah, terus kita scankan ke marker ini. Bisa. Bisa. Oke, saya pegangi dulu. Seperti ini. Ini kan ada Oh, ya, di sini. Ya. Harus agak jauh ini supaya agak miring, biar berbeda. Oh, gini. Oh, gini. Terus ini juga bisa kita putar-putar ya dengan ini. Dia akan mutar. Oh, tapi kita tidak bisa bergerak ya, maksudnya kita tidak bisa berhenti di sini gitu. Bisa Pak. Coba. Di sini. Terus kalau diputar lagi. Oh, oke. Manis sekali. Oke, jadi siswa melihat ini kan ada di sini kan ada setiap titiknya ada hurufnya. Ya. Siswa bisa melihat di sini A, B, C, D itu apa gitu. Oke. Atau selain yang pertama kan unsur yang pertama kan adalah titik sudut Pak. Nah, titik sudut itu jadi siswa selain A, B, C, D itu apa saja gitu. Oke. Nah, terus itu dinamakan titik sudut seperti itu. Oke. Terima kasih. Titik sudutnya itu saat anak mengisi titik sudut itu apakah mereka langsung otomatis begitu menuliskan titik sudut? Pertama kali memang mereka agak bingung. A, B, C, D ini itu apa Pak? Ya. Kan tanya gitu, A, B, C, D. Nah, saya terus bertanya, kira-kira yang sama dengan A, B, C, D itu apa saja gitu. Mereka tahu yang sama dengan A, B, C, D itu ya huruf-hurufnya gitu. Nah, itu kira-kira dinamakan apa anak-anak gitu. Itu di depan kelas ya Mas Lucian ya? Ke salah satu kelompok Pak. Salah satu kelompok. Iya. Kelompok yang lain tidak ada masalah. Ada masalah juga. jadi keliling gitu ya, delapan kelompok. Iya, yang pertama saya keliling, tapi yang kedua ternyata bingung semua, akhirnya saya jelaskan. Jadi kembali lagi ya Iya. ke depan. Oke. Kemudian untuk yang kalau biasanya sih dugaan saya kalau sudah diterangkan satu kemudian titik yang A B C D lancar itu. Iya. Tapi memulai pertama itu yang sulit. Mulai pertama. Ini itu apa gitu. Iya. AG tidak tahu ya. Kalau AG kan tidak tampak juga di situ. AG ada tampak. Ya, maksudnya kalau A B C D kan kelihatan langsung ada titiknya A B C D. Kalau AG kan AG ada Pak. Jadi AG kan garis AG diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Itu kelihatan ada di situ. Ada di sini. Oh. Nah, oke. Ini memulainya sudah menarik begitu ya. Memulai pelajarannya menarik. Anak-anak sudah wow, apa ini? Kalaupun saya belajar dengan ini ya, saya dulu waktu saya SMP tidak ada ini. Tidak ada augmented reality ya. Jadi memang wah ini begitu sudah. Wah Pak Guru bawa handphone banyak ini. Anda bawa handphone atau siswa sendiri? Siswa sendiri. Perizinannya itu melalui pertama guru mata pelajaran. Jadi izin ke guru mata pelajaran boleh tidak menggunakan HP. Setelah itu guru mata pelajaran ke wali kelas. Mungkin ya. Wali kelas. Jadi wali kelasnya itu yang izin ke orang tua siswa. Wali kelas izin ke orang tua siswa kalau akan ada pembelajaran menggunakan HP. Oke, berarti semua sudah tahu ya, siswanya tahu, gurunya tahu, orang tua tahu, jadi pembelajaran menggunakan ICT ya seperti itu. Nah, kemudian oke, kita masuk ke riset selanjutnya. Tadi pertanyaan selanjutnya. Jadi ini tadi kita mengetahui unsur-unsur yang di sini harus dengan bantuan
saudara ya. Iya. Menurut Mas Gosian sendiri, seandainya Mas Gosian tidak ada di situ ya, Iya. anak ketemu dengan aplikasi dan LK ini, kira-kira bisa nggak menemukan bahwa yang sebelah kanan itu baris pertama titik sudut begitu? Kalau yang pintar bisa Pak. Bisa. Kalau pintar bisa. Pintar atau cerdik? Cerdik. Oh, cerdik Nah, ya, juga. cerdik ya. Karena Iya. pintar itu biasanya lugu, Iya. cerdik itu apa? Cerdik ya. Jadi melihat ini apa gitu ya. Iya. Tapi kebanyakan mereka itu sepertinya sudah tahu Pak, sudah tahu, cuma mungkin takut benar atau salahnya. Takut ya. Iya. Jadi ternyata malah bisa juga untuk mengetahui yang takut yang tidak, Iya. yang berani langsung diisi gitu ya. Iya. PD gitu ya, self efficacy. Ya, nanti bisa jadi ini nanti alat ini untuk penelitian baru. Benar nggak? Iya, Nanti kalau iya. yang self efficacy kalau langsung berani menjawab, dia percaya diri. Iya. Percaya diri. Oke. Kemudian sudah kemudian mengisi ini terus ke bawah. Ini satu pertemuan itu mereka bekerja dengan ini. Iya. Dengan ICT dan LK ini ya. Iya. Kemudian ke bawah ini ayo mengingat kembali unsur balok ini. Yang balok kan Oh sama ya. sama kan balok dari Begitu itu. sudah balok, saya yakin yang sebelah kanan ini lancar. Iya, lancar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena kuncinya ada di pertama tadi. Iya. A, B, C, D, E itu apa Pak? Prosesnya adalah Anda menjelaskan Iya. kembali. Oke, menjelaskan kembali. Baik. Apakah tidak waktu menjelaskan Mas Gosian itu dengan istilahnya memberikan informasi atau bertanya? Lebih ke bertanya sih Pak. Bertanya. Lebih ke bertanya. Jadi saya pas mereka menanyakan ABCD itu saya gambarkan Pak. Padahal sudah ada di sini tapi tetap saya gambarkan. Digambar papan tulis. Iya, gambar papan tulis. Ini apa? Saya tanya, ada salah satu yang menjawab Pak. Alhamdulillahnya ada salah satu. Ada. Pertama menjawab titik. Lebih tepatnya titik apa? Oh begitu. Lebih tepatnya titik. Jadi lebih tepatnya titik apa? Berarti Anda bertanya lanjutan ya. Iya. Bertanya lanjutan terkait topik itu ya. Iya. Baik. Oke. Kalau begini. Kalau saya belum ya, ini barangkali belum kepada tataran konstruksi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita coba lihat ke masalah. Dalam syukuran ulang tahun ini dan kemudian ayo mengamati apa yang dilakukan, ayo mengamati. Jadi diamati yang level 2. Ini proses dari yang langkah tadi setelah mengenal unsur-unsur dengan yang soal cerita Caca ini. Sebenarnya yang kan sebenarnya materinya itu ada luas permukaan dan volume Pak. Ya. Jadi yang pertama ini untuk mengingat kembali Hanya unsur-unsur aja ya. Hanya unsur saja. Jadi untuk mengingat kembali unsur-unsur dari kubus dan balok. Iya. Selanjutnya baru yang permasalahannya. Jadi permasalahannya kan saya buat untuk mencari bungkus kado. Luas minimal bungkus kado. Sebentar sebelum masuk ke sana ya. Pada saat ini kan ada 8 kelompok. Kemudian mereka bekerja dengan LK ini. Mas Gosian yakin semuanya sudah bekerja? Sebagian besar Pak. Sebagian besar. Seberapa yakin Mas Gosian bahwa anak-anak yang diajar itu sudah menguasai ini? Sudah tahu lah, paling dia unsur-unsurnya tahu. Karena berhubung kelompok ya Pak. Jadi saya menilai berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan kelompok. Kelompoknya. Jadi misal yang individu dia paham atau tidak saya belum tahu. Belum tahu ke sana ya. Tapi kalau kelompok itu sudah mengerjakan ini terisi secara sederhana, wah berarti satu kelompok itu dia bisa lah ya. Iya Pak. Artinya kalau memang ada yang tidak paham ya harapannya dia mau bertanya kepada temannya yang di dalam satu kelompok. Oke. Baik. Memang sulit ya. Kalau kita ngajar temenanan itu. Apalagi 8 kelompok. 8 kelompok. Sulit untuk memanage. Enggak, saya melihatnya kalau di sini adalah karena LK ini masih memerlukan
guru. Oke. Jadi untuk siswa langsung bekerja itu sulit untuk memulainya. Level 3. Jadi level 2 kan sudah tahu bahannya gimana Pak. Mm-mm. Nah, jadi yang level 3 disatukan lagi tapi dengan warna, sisinya itu berwarna-warni Pak. Mm-mm. Jadi sisi depan belakang satu warna, samping kanan kiri satu warna, atas bawah satu warna. Mm-mm. Ya, jadi di situ kan Tampak di aplikasi itu tampak ya. tampak Pak. Tampak. Jadi setelah yang level 2 tadi membuka, level yang 3 level 2 itu langsung buka gitu. membuka gitu. Langsung buka, jadi tidak ada animasinya. Oh, tidak ada animasinya. Ya, langsung buka. Jadi kalau kubus di gambar kubus itu di scan, langsung muncul jaring-jaringnya. Iya. Ah, Tapi jaring-jaringnya itu setiap sisinya sudah ada warnanya Pak. jaring-jaring sudah ada warnanya. Sudah ada warnanya tiap sisi. Terus di level 3 nanti sisinya itu sama Pak. Jadi warnanya sama dengan yang jaring-jaring tadi. Oh, dia menjadi kubus lagi, Iya. tapi dengan warna. Iya. Yang warnanya sudah sesuai dengan Yang jaring-jaring iya. tadi. Iya. Wih, mantap sekali. Baik, baik, baik. di level Terus fungsinya kertas berpeta ini apa, Mas? untuk sebenarnya untuk siswa biar tahu jaring-jaring itu bukan hanya itu gitu Pak. Bukan hanya yang saya tampilkan di aplikasi, tapi selain itu juga ada jaring, misal kubu rebahan itu tidak hanya jadi satu jaring-jaring saja gitu. Oke. Baik, ini masih ada lagi. Ini sudah mulai masuk konsep ya, masuk konsep. Iya, Terus masuk kemudian ada lagi. Yang level 3 ini. Level Sudah 3 ya, kan masih ya iya. untuk jaring-jaring. Iya. Oke. Saya akan untuk konten ini, konten pelajaran, saya sampai dengan jaring-jaring ini saya kira sudah cukup informasi yang saya terima. Tapi saya perlu informasi sedikit lah. Kira-kira. Menurut Mas Gosian, siswa yang diajar dengan menggunakan ICT belajar atau tidak? Waktu kemarin belajar soalnya mungkin karena mereka baru tahu augmented reality. Kebetulan saja saya menggunakan augmented reality dan mereka istilahnya baru tahu, istilahnya saya tunjukkan itu kayak mereka gumun gitu. Gumun. Ya, kok bisa gitu. Saudara ngerjain orang kota itu. Coba itu ada di kota. Ada di kota, ada SMP 10. Oke. Belajar ya. Jadi kalau terkait dengan matematikanya sih kan tadi augmented reality menarik lah ya. Dengan anak-anak itu kemudian dia tertarik dan ya karena hal baru ya. Tapi kalau terkait dengan matematik, jaring-jaringnya ini menurut Mas Gosian ini belajar atau tidak dia? Ya seperti tadi sih Pak, kalau saya melihat di kelompoknya sudah mengerjakan, ya saya anggap berarti ya satu kelompok itu saling bekerja sama mengerjakan. Tapi kan istilahnya kadang ya kita tidak tahu apa yang terjadi di kelompoknya. Bisa jadi hanya satu orang yang mengerjakan, yang lainnya hanya nimbrung gitu. Oke. Jadi ciri-ciri siswa belajar menurut Mas Gosian ini adalah ketika LK-nya terisi. Kalau terisi berarti belajar. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, Mas. Ini kita coba melihat dari sisi lain. Kira-kira kalau ada dua kata ya, mengajak atau membangun. Pelajaran yang dilakukan Mas Gosian ini masuk yang mana? Membangun. Karena ya saya menggunakan model pembelajaran dengan jadi siswa membangun sendiri konsepnya berdasarkan apa yang ada di aplikasi. Jadi aplikasi sebagai bantuan, tempat kerja sebagai bantuan, jadi siswa dari situ istilahnya diajar secara bertahap yang siswa itu paham gitu. Kalau saya masih ada lah ya yang membangun, ada yang masih mengajak begitu. Anda terima tidak? Ada yang mengajak, enggak apa-apa. Siapa tahu nanti saudara enggak terima. Ini saya membangun kok Pak. Misalkan tadi anak-anak buka
aplikasi, kemudian gambarkan jaring-jaringnya di kertas. Anda masih Ya, menyuruh ya, mengajak, Anda ya. menyuruh ya, mengajak mereka. Nah, ini berarti ada bagian-bagian yang Ada yang mengajak, ada yang membangun, mengajak, Pak. ada yang membangun. Oke. Kemudian kalau saya melihat kepada ini, coba ke LK yang tadi Mas pertama Mas. Nah, oke, terus ke bawah lagi, terus, nah sampai dengan permasalahan, terus ke bawah lagi Mas, sampai dengan mengamati, terus ke bawah lagi, nah terus ke bawah lagi, nah sampai dengan ini nanti saya minta ini Mas ya, Iya, saya minta ini. Saya bertanya, kuliah kan ada banyak mata kuliah, Iya. ada banyak mata kuliah. Menurut Mas Gosian, mata kuliah apa yang paling berpengaruh sehingga Mas Gosian membuat LK yang seperti itu? Kalau saya sih geometri ya Pak. Geometri datar. terkait kontennya ya. Ya konten. Nah, Terus yang saya diajarkan kontekstual itu di telah kurikulum. telah kurikulum. Oke, nanti saya catat di sini ya. Oh, ya. Telah kurikulum. Selain itu, Oh, nggak sering direkam kok ya? Nggak usah dicatat berarti. iya. Lupa ini. Oke. Telah kurikulum. Geometri untuk yang konten. Telah kurikulum dan media Media. pembelajaran matematika 2 Pak. Jadi Media MPM 2 pembelajaran itu matematika. saat itu saya alhamdulillahnya lepas juga dapat materi gugus balok Pak. Jadi saya ini dari evaluasi di mata kuliah itu kan membuat tugas Pak. Jadi di membuat tugas itu LK dan PPT kok kayaknya jelek ya, saya perbaiki di situ. Berarti augmented reality-nya ini sebenarnya adalah pengembangan dari PPT dulu atau MPM 3 sih Pak. MPM 3. Ya, saya augmented reality itu saat diajar Pak Adi Nur Cahyono. Jadi di situ MPM 3 kan membahas aplikasi Android, tapi saya mikirnya kok kalau aplikasi Android biasa itu kok kayaknya biasa, coba nyari yang lain gitu. Mendilalahnya ketemunya augmented reality kok bagus juga ternyata. Terus saya mencoba belajar dan akhirnya menciptakan aplikasi. Itu terkait ICT-nya ya. Iya. Jadi terkait ICT-nya, mata kuliah yang paling berpengaruh menurut Mas Gosian adalah MPM 3. Kembali kalau LKPD-nya ini tadi kan geometri dapat, kemudian telkurnya saya belajar yang tentang kontekstual di telkurnya. Kalau menyusun istilahnya LKPD-nya itu dari MPM 2. Telkur itu telah kurikulum ya, saudara, telah kurikulum. Jadi ini istilah-istilah yang ada di UNES. Ada MPM itu mata kuliah media pendidikan matematika. Media pendidikan matematika. Ada 3 tahap. Media pendidikan matematika 1 itu untuk fisik ya, yang peraga yang manipulatif. Bisa dipegang, bisa dilempar begitu lah. Nah, kalau yang MPM 2 media pembelajaran matematik 2 itu yang terkait dengan digital, ada PowerPoint dan sejenisnya. Kalau yang MPM 3 itu yang sudah hypermedia, Android, kemudian ada video, film dan sebagainya, itu maksudnya ke MPM 3. Nah, kalau telkur yang seberapa jauh telah kurikulum ini berpengaruh? Lebih ke istilahnya membuat soal kontekstual dan membuat sesuatu itu lebih kontekstual Pak. Biar kalau kontekstual kan istilahnya siswa bisa pendekatan ke siswa itu lebih dekat gitu. Misal kayak tadi walaupun saya mencoba mengkontekstualkan jadinya malah aneh gitu. Ya itu. Ini percobaan mengkontekstualkan. Karena tidak ada yang jual, wah ini kertasnya berapa harganya per sentimeter persegi, ada yang jual. Adanya selembar 2.000, selembar 1.500. Tapi oke lah. Oke, ini sudah usaha yang mantap sekali. Telah kurikulum, kemudian ada nggak mata kuliah lain yang menurut Mas Gosian ini berpengaruh juga dalam cara mengajar Mas Gosian? Daspros 2.
Itu untuk yang latihan-latihan Iya, itu iya, ya. yang praktek. Nah, sekarang saya bertanya lagi ya, ini masih terkait dengan LKPD ya, karena saya kan awalnya kan memang fokusnya ke sana. Iya. Ini kenapa kegiatannya berawal dari unsur-unsur, kemudian ada ke bawah lagi Mas minta tolong unsur-unsur, kemudian jaring-jaring, kemudian apalagi ke bawahnya Luas permukaan. luas permukaan. Nah, kenapa kok kegiatannya itu Mas Gosian itu memilih tahapan itu? Sebenarnya mata kuliah kalau boleh tahu sebenarnya. Nah, mengapa dulu deh? Mengapa dulu? Ya karena kalau langsung luas permukaan tentu saja siswa langsung bingung Pak. Gitu. Jadi pertama yang mendekati siswa kan unsur-unsur yang sudah mereka kenal dari SD. Nah selanjutnya mungkin yang agak lebih mudah kan jaring-jaring ya, walaupun ada yang mungkin SD-nya sudah ada jaring-jaring, ada yang belum Pak. Ya, jadi Bapak Ibu dan pemirsa semuanya, ini tadi kita sempat terputus karena 30 menit kameranya berhenti. Kita lanjutkan ini pertanyaan yang tadi terakhir itu terlewat. Jadi saya ini di LK lembar kerjanya Mas Gosian ini, narasumber ini ada 3 tahap kegiatannya. Tadi yang pertama adalah unsur-unsur, kemudian jaring-jaring gitu Mas ya, baru kemudian volume. Nah, saya ingin tahu sebenarnya mengapa Mas Gosian membuat yang seperti itu dan siapa yang memberitahu, dan menurut Mas Gosian kira-kira mata kuliah apa yang sebenarnya paling berpengaruh dalam kok bisa ya gitu ya. Jadi sebenarnya sumber saya membuat LKPD ini itu buku siswa buku siswa yang kurikulum 2013 revisi revisi 2017. Dari buku guru buku siswa ya. Oke, siap. Jadi dari situ memang kalau dari situ berjalannya dari jaring-jaring langsung jaring-jaring Pak. Tidak ada unsur-unsur. Ada unsur-unsur. Jadi saya unsur-unsur hanya untuk istilahnya mengingatkan siswa kalau kubus itu unsurnya ini gitu. Walaupun kan kalau yang luas permukaan kan yang dipakai hanya sisi hanya sisinya yang dipakai, unsur sisi yang dipakai. Jadi yang di buku guru itu mulai jaring-jaring, dari jaring-jaring itu dihubungkan bagaimana kok bisa sudah oke. Jadi Bapak Ibu dan para pemirsa ini lanjut lagi yang tadi terputus karena memorinya habis. Gimana? Suaranya belum terekam? Oke. Belum lagi terekam. Sudah? Oke. Jadi saya lanjutkan lagi. Ini pertanyaan terakhir adalah tadi Mas Gosian itu menyampaikan lembar kerja itu dalam 3 tahapan kerja. Dari unsur-unsurnya, kemudian jaring-jaringnya, baru kemudian permasalahannya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya kenapa Mas Gosian membuatnya dalam tahapan itu, dan kemudian mata kuliah apa sebenarnya yang paling berpengaruh sehingga kok LK-nya dibuat begitu bertahap. Ya, kalau yang pertama kenapa bertahap, saya kenal tahap-tahap ini itu dari telah kurikulum 1 Pak. Jadi bagaimana menemukan suatu konsep dari beberapa tahapan. Jadi kalau di telah kurikulum 1 kan menggunakan buku siswa ya. Saya kenal buku siswa saat itu Pak. Jadi saya kenal bagaimana menyusun suatu materi, lalu ditemukan kesimpulan suatu rumus gitu Pak. Jadi kalau di buku siswa atau buku guru sih langsung dari jaring-jaring langsung ke luas permukaannya. Kalau dari saya sendiri kenapa saya tambahi unsur-unsur, karena ya itu yang paling dekat dengan siswa. Mas Gosian kenal tidak istilah indikator pencapaian kompetensi? Kenal ya? Ada indikator IPK ya, saya singkat IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Ada IPK inti, ada IPK penunjang. Iya. Kenal ya? Nah, IPK inti dalam pembelajaran ini kan menemukan menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan balok. Iya Pak. Ini ya, membedakan dan menentukan luas permukaan balok, membedakan dan menentukan luas permukaan balok volume ini. Sebenarnya untuk mencapai itu kan ada penunjang-penunjang yang harus dilalui. Nah, itu dilakukan tidak dalam membuat LK ini? Nah, misalkan ini ya,
membedakan, ini kan di 3.9 ya, KD 3.9, Iya. membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Ini kan sebenarnya kompleks sekali. Iya. Kegiatannya adalah membedakan luas permukaan bangun ruang sisi datar, Iya. itu satu. Iya. Membedakan volume bangun ruang sisi datar, Iya. dua. Menentukan luas permukaan dan menentukan volume. Iya. Kan sebenarnya ada empat Iya. ya kegiatannya. Iya. Nah, bagaimana caranya siswa itu bisa membedakan permukaan bangun ruang sisi datar? Itu kan aktivitas pertama ya, di IPK penunjang. Iya. Penunjang, kemudian ujung-ujungnya sampai kemudian pada volume. Iya. Nah, ini dilakukan tidak dalam menyusun tahapan belajar ini? Kalau di pas bagian perencanaan sih saya tidak kepikiran itu. Tidak kepikiran Tidak itu. kepikiran itu. Oke. Baik, enggak apa-apa. Saya kira enggak masalah. Ini tapi memang ini kegiatan kalau saya tanya, menurut Mas Gosian, aktivitas untuk bisa membedah kompetensi dasar ini ada di mata kuliah mana, Mas, kira-kira? Di kurikulum. Telah kurikulum ya harusnya. Iya, Jadi telah kurikulum itu kita mestinya tahu bisa ini ya, menjabarkan KD Iya, itu iya, menjadi Jadi banyak beberapa- sekali iya, penunjang-penunjang iya, ya. beberapa indikator. Oke, baik. Baik, ini yang apa namanya? Sekarang tinggal nanti kita coba pikirkan. Ya ujung-ujungnya sih memang saya ingin kita membuat sebuah rancangan perkuliahan yang sehingga mahasiswa calon guru bisa membedah itu ujung-ujungnya. Nah, ini saya ingin tahu dulu. Ini saya tahu dulu seperti apa sebenarnya pengalaman narasumber ini berdasarkan kegiatan di perkuliahan. Baik. Ini mata kuliah sudah oke. Kalau untuk ICT tadi sudah ya, ICT tadi sudah di MPM 3 dan sebagainya. Saya bertanya, barangkali ini hampir terakhir ya. ICT ini membantu tidak dalam perkuliahan pembelajaran di sekolah tadi? Kalau dibilang membantu. Jadi mungkin sebenarnya kalau menurut saya media tetap membantu. Mungkin membantunya itu lebih baik yang mana kan yang belum tahu. Tapi kalau dari saya sendiri kan saya hanya menggunakan satu kelas kemarin dan saya menggunakan ICT ya itu alhamdulillahnya membantu. Menurut Mas Gosian itu ICT yang sukses digunakan untuk membantu belajar itu yang seperti apa? Saya bimbingan Pak Adi Mas itu dikasih tahu dan istilahnya dapat pengalaman dari Pak Adi. Jadi ICT yang membantu itu di saat siswa bersama hanya dengan media itu ICT tersebut sendiri pun bisa ya. Bisa belajar. Jadi kalau ICT yang sifatnya dia informatif begitu ya kurang ya. Kalau ini kan ya selain tadi menarik karena augmented reality tadi menarik, minatnya belajarnya sudah tinggi. Dia juga bisa dimanipulasi juga ya. Artinya di aplikasi itu bisa ya kita mainkan lah ya, kita mainkan. Baik, saya kira ini dari awal tadi sudah kita dapatkan informasi bagaimana narasumber ini mengajar, kemudian media apa yang digunakan sampai dengan peralatan. Dan kita sudah tahu sendiri ya dari mata kuliah apa yang paling berpengaruh menurut narasumber ini sehingga LK dan medianya demikian hebatnya. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Kita jumpa lagi nanti pada pengambilan data yang berikutnya. Nanti ya ketemu lagi lah di video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bahasa Jawa gak apa-apa ya. Di sini. Itu nanti apa jenenge? Pas ukur itu gak bedakan ini. Beda juga jadi kalau pas Nah, sing liyane piye? Sama. Sudah ikut juga telkur? Sudah.
Itu beda KD juga. Ya, jadi setiap pertemuan sudah ada KD gitu kan Alkur satu itu kan kelas 7 8. Jadi di situ dibagi semua KD dibagi setiap pertemuan. Nanti setiap pertemuan setiap kelompok itu buat Pak. Jadi buat setiap KD-nya. Sing dibedah apa nih? Saya bertanya dulu itu dulu. KD-nya. Jadi KD Dia pakai di istilahnya tadi seperti tadi membedah begitu enggak? iya, jadi KD-nya itu dibagi beberapa indikator sampai banyak gitu. Kan ada IPK penunjang, IPK inti toh. IPK itu mulai baru tahu akhir-akhir ini Pak. Dulu itu namanya indikator. Nah, ya indikator pencapaian kompetensi kan. Ya indikator kuwi maksudnya. Kan ada IPK inti, ada IPK penunjang. Dulu inti saja Pak. Oh, inti saja. Nah, unsur tadi kalau misalnya tadi nih LKPD kan unsur-unsur berarti masuk IPK penunjang dong. Iya. Penunjang itu. Itu maksudnya penunjang. Jaring-jaring penunjang. Intinya jajal buka mau sing KD ini mulai. Nah, gitu kan. Berarti kan intinya gini. Nah, kalau intinya gini. Membedakan permukaan bangun ruang sisi datar. Jadi bayangan saya itu aktivitasnya nanti ada banyak jaring-jaring ya, banyak jaring-jaring. Mana yang jaring-jaring belok anak tadi? Mana yang jaring-jaring? Tapi aku sayangnya nambah mudengnya bareng wis kene iki. Wingi-wingi ya ra mudeng, wingi-wingi ra mudeng. Wingi-wingi ya KD. Oh berarti padahal sebenarnya di dalam KD ini ya ini bareng itu setelah kuliah Pak Jarnawi. Pak Jarnawi Agani itu kan kajian kurikulum itu beliau yang menyusun kurikulum ini sehingga filosofinya itu ngerti dan bisa ini kenapa kok dibuat begini aku lah jangkrik nanti saya jangkrik direkam ya selama apa wis jadi misalkan di KD 3.9 itu sebenarnya ada 4 aktivitas pertama dia bisa membedakan permukaan bangunan sisi datar. Jadi ada permukaan balok, permukaan kubus, permukaan limas, permukaan prisma, jejer, seperti kemudian anggota kelompok itu memilih. Nah, itu satu, berarti aktivitas ketika dia bisa membedakan, memasangkan lah ya, memasangkan dengan diberi satu pengecoh katakanlah, ketika dipasangkan bisa berarti dia. Terus membedakan volume, ukurannya bodoh kok volumenya beda. Kalau membedakan volume apa kira-kira aktivitasnya? Bahwa volume balok dengan volume kubus beda. Mungkin volume sama tapi bentuknya beda. Nah, itu sih. Membedakan volume atau ukuran sama mungkin ya. Jadi ada balok, ada kubus yang paling gede, baloknya separuhnya, prismanya separuhnya kubus katakanlah. Ya iya. Kalau ini di sini saya menggunakan yang volume prisma itu menggunakan pendekatan balok Pak. Jadi balok dibagi dua. Membedakan volume bangun ruang ya. Kalau yang terbaru saya lihat kemarin sudah beda Pak katanya. Jadi tidak ada membedakan yang revisi 2018 ya. Oh ini berarti yang masih lama ya? Iya. Oke, tapi kan walaupun lama tetap ini masuk lah. Membedakan volume. Oke lah. Umat memang kalau menentukan luas permukaan ya sama lah seperti aktivitasnya ya. Kalau menentukan luas volume kita jelas aktivitasnya. Tapi yang akan membedakan ini memang. Nah ini kan sebenarnya kudu anak-anak mahasiswa calon guru kan kudu ngerti. Iya. Kudu ngerti. Itu yang mata kuliah tahu tuh menurutmu? Iya betul. Yang membedah di beberapa indikator hanya MPM1 enggak? MM1 kan gaya media loh. Iya buat media. Enggak, maksudnya kalau misalkan dibedah berdasarkan urutan tadi ya untuk membedakan volume
kan ono medianya membedakan luas permukaan kan ono medianya. Iya Ada medianya, ada prosesnya. MM1 tidak bisa. Menurut saya. Itu pegangannya itu malah bukunya puisi. Di bukunya puisi yang warna hijau itu kan yang ada lebih ke bangun datar sih Pak kalau yang tapi sudah ada bentuk fisiknya, tinggal bagaimana mengajarkan media ini. Bagaimana mengajarkannya ya? Iya. Bagaimana mengajarkannya? Ya itu juga berpengaruh sih Pak. Yang di MM1 itu ya. Walaupun yang sini kan ruang Pak. Kalau kita bicara seharusnya nek menurutmu masuk ning sing misalkan ini aktivitas membedakan luas permukaan bangun ruang itu seharusnya ada di mana? Kalau secara umum ada di telkur, tapi kan kalau MM kan hanya bangun geometri Pak. Geometri yang selain geometri itu diantaranya jarang ada. Jadi di mata kuliah MTN kalau khusus untuk media untuk bangun ruang itu MTN bisa. Oh, talkur itu bisa ya. Talkur itu membedai ini sekaligus medianya ya. Iya, bisa. Oke. Ya, informasinya suwaki terang. Nanti kalau ICT-mu ini dengan PowerPoint apa kelebihannya? Mungkin lebih dekat ke siswa kan menggunakan HP. PowerPoint dibuka di HP kan kurang. Oh, gitu ya. Lebih interaktif ya Pak. Interaktif ini lebih interaktif karena langsung dipegang anak-anak ya. Iya. Nah, kalau PowerPoint-nya diselekin ning HP udah ya. Tapi kan siswa hanya ya sama saja ngeklik sih Pak, tapi kan tampilannya beda. Ya, Tampilannya beda. Kalau augmented memang bisa begini ya. Iya. Nah, manipulasi itu udah ada di PowerPoint. Iya, Ada gitu. di PowerPoint. Kalau yang unit buat malah lebih bagus Pak. Apa ya? Ya sama mengembangkan dari saya. Tapi, Augmented reality juga. iya sama mengembangkan dengan sama punya saya, tapi lebih banyak animasi. Yun, gabung Yun. Syuting Yun. Wes ora apa jejer karo Gusian sini sekalian. Kan masih di syuting nih. Masih Kak. Ada apa? Gabung sekalian. Nah, nanti sembari apa namanya? Saya tunggu Gusian ngirim email lah. Kalau bisa tunjukkan bedanya apa sama dengan yang Gusian? Tunjukkanlah di sini lah. Udah kelihatan? Kok pakai HP ya? Apa? Marker. Mau bagus-bagus itu waktu Ya, belajar ya. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, tadi sudah dengan narasumber yang pertama. Ini macam Ustadz Danu itu ya. Jadi kan narasumbernya datang kesurupan, tapi ini enggak, ini cerita tentang pembelajaran. Jadi narasumber yang pertama tadi sudah selesai. Nah, ini tentang ICT ya. Tadi tentang ICT khususnya augmented reality. Nah, ini yang narasumber yang kedua. Ini belum praktek. Kalau yang tadi yang pertama Mas Gusian tadi sudah selesai, praktek sudah selesai, kemudian sudah dilaksanakan, hasilnya bisa diketahui. Nah, sekarang untuk Mas Yunianto ini belum. Nah, saya belum kenalan nih Mas Yunianto, nanti silakan kenalan dia. Ini belum melakukan praktek, sehingga nanti kita coba cari tahu bagaimana rencana beliau. Mohon silakan, barangkali bisa kenalkan dulu. Saya perkenalkan, nama saya Yunianto, mahasiswa semester 8. Semester 8 ya. Sudah siap terjun untuk mengambil data di lapangan terkait dengan pembelajaran berbasis ICT juga. Medianya yang digunakan sama mirip-mirip ya. Augmented reality ya, augmented reality. Baik, nanti augmented reality yang digunakan terkait materinya apa Mas? Sama. Iya. Bangun kubus dan balok. Iya. Khususnya kalau kubus balok nanti tentang apanya Mas? Luas permukaan dan volume. Oh, luas permukaan dan volume. Jadi sama persis ini. 1 tahun berbeda walaupun ini penelitiannya tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah, ini jangan lama-lama. Penelitian sekarang jangan lama-lama. Berarti ini.
Ya walaupun ngisi ini tapi ya wes lah, ada apa-apa wes. Yang penting selesai, skripsinya bagus. Jadi ini nanti Mas Yunianto akan mulai mengambil data di akhir-akhir Februari ini. Ya semoga nanti saya bisa mendampingi. Nah kita ingin cari tahu sebenarnya rencana Mas Yunianto seperti apa? Atau bisa ditayangkan Mas? Menggunakan LK tidak? Menggunakan belum jadi. Oh belum jadi. Rencananya nanti seperti apa belum tahu. Belum. Oh belum disusun ya. Belum. Oke. Tapi ini saya akan coba cari tahu dulu aplikasi yang akan digunakan, kemudian mengapa Mas Yunianto akan menggunakan aplikasi itu, kemudian kira-kira apa yang berpengaruh sehingga aplikasi itu jadi. Begitu ya. Oke, Mas Yunianto barangkali boleh ditunjukkan kira-kira aplikasinya seperti apa? Gimana? Ini di sini. Baik, ini bentar ya, ini mic-nya harus ditata dulu supaya jelas. Jadi ini ada apa namanya ini? Marker ya, ada marker yang nanti marker ini mengandung data yang dengan aplikasi tertentu yang dikembangkan oleh Mas Yunianto dan tadi Mas Bozian tadi, ini akan muncul objek di HP ya, di handphone itu akan muncul objek. Nah objek itu yang kemudian digunakan siswa untuk belajar. Oh yuk kita coba lihat. Aplikasinya ini 100% dibuat sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya menghendaki untuk membuat aplikasi, kontak saja MCC. Untuk ini kan maksudnya luas permukaan balok. Ya. Yang muncul kan balok. Nanti ada dua pilihan tombol. Iya. Bisa di scale juga di. Oh bisa dibesarkan. Ya, bisa dibesarkan. Terus ada dua tombol yang bakal muncul yaitu buka dan tutup. Untuk buka itu nanti akan muncul animasi buat jaring-jaring baloknya. Ujian belum ada animasi. Wah ini keren. 1 tahun lebih lambat ya, mestinya lebih baik. Oke. Kalau tutup lagi. Ini sebenarnya untuk mengenalkan jaring-jaring ya. Iya. Jaring-jaring ini untuk luas permukaan balok ada enggak? Ini Mas. Ini apa ini? Beda. Markernya beda. Beda. Yang ini kubus semua kayak unsur-unsur kubusnya, Pak. Kalau ini apa nih? Balok Yang ada animasinya lagi itu yang volume 5. Coba 5. Jelek ini belum dibuat ya. Nanti kalau digunakan pembelajaran di kos-kos sama siswa sudah. Punya arsip. Yang volume 5 yang pertama muncul tuh kubus. Saya pakai pendekatan kubus terus bakal muncul 2 tombol lagi sama, terus yang dibuka seperti jaring tapi ini ada 6 limas. 6 limas cuma? Iya. Di dalam ya? Iya. Terus? Jadi ini menunjukkan pendekatan 6 limas. Iya. Oh gitu. Jadi kalau limas itu 1/6-nya balok. Kubus ya. Kalau membuat sendiri pakai, kalau ditutup. Kalau ada pertanyaan, Pak itu beneran bisa penuh nggak Pak? Jawabnya gimana Mas? Bisa. Enggak, kalau ada anak, Pak itu udah beneran 6 Pak. Kayaknya udah 6 deh Pak, cuma 4 itu. Jawabnya gimana? Kan kita nggak ngerti juga masalahnya. Jumlah namanya pasti 6, tapi kalau buat isi penuhnya itu masih gitu belum. Ya. Jadi masih ICT masih belum bisa menjawab itu ya. Artinya memang sulit, tapi misalkan itu bisa dipertili satu-satu gitu. Jadi animasinya itu anak bangun sendiri, tapi itu sulit sekali. Itu sulit sekali membuat. Saya membayangkan itu sudah masuk kategori artificial intelligence itu kayaknya. AI. Dipotong-potong, ditempelkan kemudian menjadi. Nah, sekarang Mas, kalau medianya seperti itu, membawakan di kelasnya seperti apa nanti? Akan dibawakan
Belum tahu juga. Kalau dari rencana saya sih nantinya bakal dibentuk kelompok gitu Pak. Setiap kelompok dikasih satu LKPD, terus untuk HP-nya juga rencana dari saya cuma satu biar lebih fokus ke situ Pak. Misal banyak HP ntar takutnya kalau anak-anak malah mainan gitu. Mainan. Jadi satu kelompok tetap satu ya. Satu. Oke, rencananya tetap satu. Ini kemudian berarti mungkin KD-nya sama ya dengan yang ujian ya. KD-nya sama dari mulai unsur-unsur. Oke. Inspirasi Pak. Inspiring Gos. Di sini Pak. Tapi mestinya ini lebih cepat lah ya, ini sudah ambil data, tinggal nanti ya nulis lah, moga-moga tidak beledek. Bahasa Indonesia ya apa itu data. Kemudian kalau sudah membuat, kenapa kok membuat ini? Kalau dari saya kenapa membuat ini apa ya, dulu tuh saya rasanya cuma matematika tuh ya kayak gitu-gitu aja gitu pelajaran. Jadi pengen apa sih yang lebih seru gitu pembelajarannya gitu. Lebih seru. Jadi menurut Anda belajar dengan augmented reality ini lebih seru gitu ya, lebih seru. Seru itu apa tuh, menarik gitu? Rame itu, kelasnya rame atau bagaimana? Kalau dalam bayanganmu itu matematika yang seru itu yang seperti apa? Dari pandangan saya itu nggak cuma gurunya tuh nerangin terus gitu Pak. Ada aktivitas dari semuanya juga buat menemukan tujuan pembelajarannya gitu Pak. Nggak cuma dikasih. Bukan cuma diberi informasi, tapi juga ada aktivitas membangun untuk gitu. membangun ya. Oke. Cakep sekali. Terus kira-kira yang mengajari membuat ini siapa Mas? Otodidak atau otodidak ya. Ada mata kuliah di kampus yang tidak ada. Iya, sama pelatihan dari Mas. Ini untuk masalah produknya ya. Tapi ada tidak filosofi yang istilahnya untuk mengajar materi ini caranya begini. Ini kan hanya cara yang berbeda ya disampaikan. Yang biasanya menggunakan alat peraga fisik, ini cara berbeda kan menggunakan ICT. Ada tidak yang mengajarkan kenapa kok mengajar tadi volume 5 itu dengan volume 5 tadi dengan balok yang kemudian dibuka menjadi 65. Ada tidak mata kuliah yang ada? Terus tahunya dari mana itu? Kalau bahwa kubus itu satu dibuka menjadi 6 itu? Jadi ada bangun model fisiknya yang manipulatif itu bisa seperti itu. Ya kan kalau kita lihat fisiknya itu kan tidak 6 digabung biuk gini kan ada yang dipotong-potong separuhnya. Ada 6 langsung digabung gini jadi. Oh, itu yang pakai kubus ya 6 ya. Oke, kalau yang pakai balok kan sepertiga ya. Sebenarnya kalau ini kan berarti sebenarnya 2 kali sepertiga luas alas kali tinggi ya. 2 kali setengahnya. 2 kali kan setengah kubus loh. Tingginya setengah kubus. 2 kali seperempat. Jadi kan kalau ini kan luas luasnya 2 kali seperempat. Kan ada 6 limas dalam kubus. Luas alas kali kan sebetulnya berarti luas alas kali setengah tinggi. Setengah tinggi ya. Luas alas kali setengah tinggi. Ya, oke. Luas alas kali setengah. Tapi ketemu kalau luas alas kali setengah tinggi, luas balok. Berarti kali sepertiga lagi. Sepertiga luas alas kali setengah tinggi. Jadi 1/6 luas alas kali tinggi.
Jadi kalau masalah sekali tinggi itu ketemunya kubus, volume mas ini sepertamanya. Menurut Mas Yunianto, ini kalau ada dua kata mengajak dan membangun, mediamu ini mengajak atau membangun, Mas? Masih belum tahu, masih belum paham ya. Mengajak yang seperti apa, membangun yang seperti apa. Mengajak ini gini, pernah masak dengan mengikuti resep? Pernah ya? Masak dengan mengikuti resep? Pernah ya? Itu kan sebenarnya proses si pembuat resep mengajak Anda untuk bisa memasak masakannya itu. Nah, ya. Jadi kan itu proses mengajak, bukan membangun. Artinya Anda berdua ini tidak dibangun pemahamannya untuk bisa membuat itu, tapi diminta untuk mengikuti. Nah, diminta untuk mengikuti. Artinya kan mengajak, persuasif. Si pembuat resep itu persuasif. Yuk, kamu ikuti saya, nanti hasilnya yakin saja bahwa akan seperti ini. Itu persuasif. Nah, kalau yang membangun kan, oh nanti bahan ini silakan dibuat nanti seperti yang diinginkan, yang kita inginkan. Persuasif dan konstruktif. Membangun kan konstruktif. Kira-kira ini mengajak atau membangun? Belum tahu tuh. Masih mengajak. Jadi masih meminta anak untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau sebenarnya pembelajaran matematik itu harusnya mengajak atau membangun? Kalau di Indonesia sekarang perlu mengajak. Tapi sebenarnya Ya harusnya membangun ya, membangun sih dia. Dia discovery learning harusnya membangun ya, tapi masih banyak mengajak ya. Oke lah, tapi ini nanti bahan kajian sebenarnya bisa dikaji untuk di pembahasan, tapi wis rampung skripsi dulu. Wis aman, wis lancar. Kalau kira-kira mata kuliah apa Mas yang membuat Mas Yulianto membuat ini bisa mengembangkan ini? Ya belum ada ya, masih baru dikembangkan otodidak ya. Otodidak. Aplikasi ini tadi ya. Otodidak. Kalau untuk yang lain mata kuliah apa kira-kira? Mungkin itu ya itu MPM 1, MPM 3. MPM 3 malah. Iya, yang aplikasi ini, tapi pas angkatan saya MPM 3 karena kurang kuota jadi nggak dibuka. Kurang kuota? Iya. Oh, kuotanya sedikit. Iya, yang mengambil sedikit iya. dibuka. Oke. Menurutmu nanti aplikasimu ini nanti akan sukses tidak digunakan dalam pembelajaran di sekolah? Semoga sukses. Semoga. Apa ciri-cirinya bahwa sukses? Ciri-cirinya apa bahwa aplikasimu ini nanti sukses? Mungkin ya siswa paham gitu materinya ya. Terus aplikasi itu membuat siswa semangat belajar gitu. Oke. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu dan pemirsa. Nanti ini karena memang masih rencana sehingga belum banyak yang bisa kita gali untuk pengalaman mengajarnya narasumber yang kedua. Tapi nanti dari sini kita sudah tahu bahwa rencana ini nanti akan insya Allah direncanakan untuk sukses tentang pembelajaran dengan ICT. Untuk aplikasinya ya masih 11-12 dengan yang dibangun oleh Mas Lucian. Tapi nanti ya kita harapkan nanti lebih sukses. Saya kira itu pertemuan kita. Nanti untuk kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang berikutnya untuk pembelajaran yang bukan berbantuan ICT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.